sangat luar biasa, beda. Yang awalnya mungkin satu jempol, sekarang double. Dari Kediri usia 30 untuk persiapan pernikahan, minta dipermak. Selesai mengerjakan klien dari Kediri usia 30, berat badan ideal. Untuk persiapan pernikahannya minta dipermak gas dan remnya. Keluhan klien ini adalah gasnya nggak garang lagi karena banyak duduk dan remnya ngeslong. Ana terapis Surabaya. Terapi ini hanya menyajikan manfaat dan tanpa obat. Ana berupaya membantu keluhan membaik. Bagaimana hasil dari terapi ini yang dirasakan oleh klien, biarkan klien sendiri yang akan menyampaikan. Dan kali ini bukan Ana, tapi fisik klien berat badan yang ideal. Tapi berat badan ideal saja tidak menjamin bahwa kesehatan dan vitalitas terjaga. Tetap harus tahu rumusan-rumusan untuk menjaga kesehatan dan vitalitas. Oke, Ana akan minta pendapatnya tentang terapi ini dan apapun tentang Ana terapis. Tentang terapi ini boleh, tentang Ana terapis boleh, tentang galaknya boleh, judesnya boleh. Terima kasih banyak Mbak Ana. Setelah diterapi tadi, alhamdulillah semuanya luar biasa. Gasnya nggak sebagus dulu dan konsistensinya sudah berkurang. Yang tidak dikeluhkan mengecil, cuma beliaunya nggak tahu. Setelah dilakukan tindakan untuk gasnya dulu, pendapatnya apa Mas? Gasnya sangat kenceng, MotoGP. dan tahan lama. Konsisten. Kuat. Kuat nggak? Kuat. Untuk sensinya dan konsistensinya, pendapat jenengan bagaimana? Sensinya sangat luar biasa karena sebelumnya nggak begitu merasakan. Dan ini Sensinya udah hilang ya sensinya awalnya. Setelah diberikan tindakan, sangat sensitif. sangat bahkan seperti pria normal. Sehat. Bahkan endingnya pun beda jauh apa enggak dari sebelumnya. Jauh banget. Tadi bilang apa waktu dikerjain? Baru ngerasain ini. Ya, belum pernah. Sebelumnya belum pernah ngerasain seperti itu. Belum. Itu untuk gasnya. Untuk remnya berasa atau enggak? Atau sedikit? Atau bagaimana perubahannya Mas? Yang awalnya cuma 1 sekarang jadi 11. Awalnya cuma 1 sekarang jadi 11. Awalnya cuma 1, sekarang jadi 11. Bonusnya 10. Masih kalah dong sama aku. Aku 12 tuh 2 hari. Pendapat dari klien Kediri tentang pribadi anak terapis ngomong. Sing sok ditonton di story gak apa-apa ngomong. Tak kasih kebebasan. Mbak Ana orangnya baik, lembut. Gak judes ah. Enggak, sama sekali enggak. Lembutnya pas nyekel be. Dan bahkan banyak lebihnya yang dikasihkan. Yang awalnya cuma sekian dikasih lebih sekian. Bonusannya banyak itu menurut klien Kediri. Kalau udah ketemu galak nggak? Enggak. Ngomongnya memang kayak gini, tapi galak nggak? Orangnya enak. Orangnya enak, gurih nggak? Saya ngomong gurih no, saya gimana ya? Itu tentang pribadi anak. Koridor saat berminat. 1, nyapa dulu, bilang berminat. 2, kan diberikan tuh SOP-nya, isi data. Setelah formulir diterima, Ana pelajari dan layak untuk dikerjakan, akan diberikan persyaratan untuk dapat dikerjakan. Salah satunya adalah transfer di muka. Jadi kalau keberatan ya jangan. Klien ini mendapatkan tarif promo dan tarif promo ini spesial hanya orang-orang tertentu, tidak semuanya boleh. Yang Ana mau tanyakan adalah kalau ngomong Jawa, nyocok gak dengan apa yang dibayarkan dan apa yang diterima dan hasilnya? Nyocok nggak? Nyocok banget, bahkan itu sangat berharga sekali, sangat jauh beda. Progresnya? Perubahannya? Oh, iya ngomong. Orangnya lugu ya pemirsa, apa adanya. By the way, aku mau tanya, tapi ngomongnya harus jujur. Enggak ngomong enggak apa-apa, karena aku hanya berupaya, bukan menjanjikan. Ukuranmu
setelah tak lepas beda apa sama aja? Sama aja, ngomong sama aja. Aku nggak mau bohong, nggak mau membohongi publik. Beda. Yang awalnya mungkin satu jempol, sekarang double. Awalnya mungkin satu jempol, sekarang double. Murni ya pemirsa, bahkan Ana paksa jangan bohong. Ana nggak mau. Terapi ini bukan terapi pembesaran, tapi Ana mengupayakan ke arah sana. Sedangkan tujuan utama dari terapi ini adalah apa, Mas? Coba menurut jenengan. Sangat membantu Proses pembenahan ya, memberikan proses pembenahan untuk membantu mengatasi keluhan. Paling tidak keluhannya tidak semakin menjadi, tapi membaik. Itu tujuan utama dari terapi. Sedangkan bonus bla bla bla, salah satunya adalah dari segi apa, Mas, tadi yang barusan disebutkan? Ukuran? besar. Merasa nggak? Merasa Ojo bohong loh. Aku nggak mau bohong ya. Apa yang dirasakan tentang ukurannya, Mas? besar dan awet besar. Nggak mimpes-mimpes. Enggak. Sudah selesai pun tetap terlihat, kerasa beda. Oke. Itu yang Ana upayakan tentang diameter. Boleh untuk tidak percaya, karena Ana tidak mempromosikan bahwa terapi ini merubah ukuran. Tidak. Anggaplah itu bonus andai kata Ana berhasil mengupayakannya. Tapi andai kata tidak pun, memang tujuan utama dari terapi ini bukan untuk merubah ukuran, bukan untuk merubah kodrat, bukan untuk merubah ciptaan Tuhan, tapi memperbaiki dan mengajarkan bagaimana cara stabilkan dan merawatnya sendiri sehari-hari supaya tidak bergantung lagi ke orang lain saat sudah menguasai strategi perangnya, materinya, rahasianya. Kalau tentang panjangnya beda nggak, Mas? Ada perbedaan. Mungkin sekitar satu. Panjangnya berubah, iya. lebih panjang 1 cm. Iya, tapi kalau besarnya jauh. Besarnya jauh, panjangnya kurang lebih 1 cm. tambah 1 cm. Aku janji sampean masih bisa lebih besar. Aku berani taruhan masih bisa lebih besar dari yang sekarang kalau semua saranku tadi saat pengerjaan dilakukan. Meskipun ukuran ini bukan menjadi patokan kepuasan baik satu pihak ataupun dua pihak, tapi setidaknya jangan biarkan dia mengecil, karena ini mengindikasikan bahwa sirkulasi darah di area sana tidak lancar, dan ini akan berpengaruh di sistem reproduksi, di mana melibatkan banyak sekali organ reproduksi baik eksternal maupun internal. Semua itu akan memburuk saat pola hidup, gaya hidup mulai berantakan. Dimulai dari asupan dan sistem gerak tubuh muskuloskeletal diperbaiki. Bukan hanya diameternya, panjangnya pun nanti akan normal. Terapi ini sekali lagi pemirsa bukan untuk merubah ukuran, tapi apa yang didapat dari klien ini anggaplah bonus karena fisiknya mendukung. 1, berat badan ideal. Yang kedua, meskipun banyak duduk, pola-polanya mungkin tidak yang begitu menyimpang. Jadi sesungguhnya kesehatan dan vitalitas memburuk ini akibat dari gaya hidup si pemilik organ itu sendiri. Misalnya asupan gak dijaga, duduk berlama-lama, membiarkan berat badan jauh dari kata ideal, apalagi malas olahraga, duduk terlalu lama, dan asupan tidak dijaga. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang terapi ini, tentang pribadi anaterapis, bagaimana cara anaterapis saat bekerja, dan bagaimana saat anaterapis berhadapan dengan klien. Petik hikmahnya dari sini, Mas, jangan sampai rugi ketemu aku. Sejahat-jahatnya anaterapis, segalak-galaknya, sesadis-sadisnya, sesungguhnya ini adalah motivasi bagi Anda supaya lebih baik dan tidak bergantung pada orang lain lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bukan hanya untuk Ana pribadi, bukan hanya untuk klien, tapi juga untuk Anda yang menyaksikan betapa pentingnya olahraga dan penerapan gaya hidup sehat. Terima kasih. Ya, hati-hati nanti jalan, tak pesankan transportasinya ya.